Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Dimas Riyatmaja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sekuritisasi Hongaria terhadap Conditionality Mechanism Uni Eropa. Kita masuk ke latar belakang. Uni Eropa merupakan organisasi yang berlandaskan pada nilai demokrasi dan rule of law yang tergambar dalam Lisbon Treaty Pasal 2, Copenhagen Criteria, dan 5 prinsip dasar good governance, yaitu openness, participation, accountability, effectiveness, dan coherence. Di balik hal tersebut, ternyata terdapat kemunduran demokrasi oleh beberapa negara anggota. Salah satunya adalah Hongaria. Di tahun 2014, Viktor Orbán dalam pidatonya secara resmi menyatakan bahwa Hongaria akan meninggalkan nilai liberal dan bergeser kepada sistem demokrasi liberal, di mana Orbán terinspirasi dari negara-negara seperti Singapura, Turki, Tiongkok, dan Rusia yang ia anggap mampu bersaing secara global. Orbán dalam pidatonya tersebut menyampaikan bahwa ia menilai nilai demokrasi membawa banyak masalah dan gagal memenuhi kepentingan nasional Hongaria. Ia menyinggung beberapa peristiwa seperti krisis finansial, krisis pengungsi, woke culture dan LGBTQI, dan juga kesenjangan ekonomi dalam sistem kapitalisme. Orbán melakukan sekuritisasi terhadap isu-isu tersebut untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan melakukan reformasi sistem pemerintahan tanpa adanya hambatan. Viktor Orbán dan Partai Fidesz menilai bahwa identitas dan kepentingan masyarakat Hongaria terancam dengan adanya nilai-nilai demokrasi liberal yang progresif, sehingga demokrasi liberal menjadi unit dari existential threat dalam Speech Act di dalam sekuritisasi tersebut. Menurut Jan Werner Müller, kemunduran demokrasi dapat terjadi karena Uni Eropa tidak memiliki mekanisme sanksi yang efektif untuk mendisiplinkan negara anggotanya. Untuk menutup kekurangan tersebut, pada tahun 2020, European Commission bersama membentuk Conditionality Mechanism sebagai mekanisme sanksi finansial yang dapat diberikan kepada negara anggota yang terbukti memiliki a clear risk of serious breach terhadap rule of law. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 12 September 2022 telah ditetapkan penangguhan hak finansial Hongaria atas anggaran kawasan sebesar 6,3 miliar euro. Namun, Hongaria justru menunjukkan sikap enggan untuk mematuhi persyaratan dan melakukan perlawanan dengan berbagai aksi seperti blackmail, mengecam tindakan Brussels, dan lainnya. Rumusan masalah yaitu Hongaria sebagai negara anggota dengan kekuatan ekonomi dan politik yang kecil berani melanggar rule of law Uni Eropa serta menerapkan berbagai kebijakan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Meskipun telah dihadapi tekanan seperti sanksi penangguhan hak finansial atas anggaran kawasan sebesar 6,3 miliar euro, namun Hongaria tetap teguh pada keputusannya untuk meninggalkan nilai demokrasi liberal yang dianggap mengancam keamanan identitas dan kepentingan nasionalnya. Pola yang dilakukan oleh Viktor Orbán dan Partai Fidesz dalam memperlakukan demokrasi liberal dan conditionality mechanism serupa dengan pola sekuritisasi, sehingga perlu dianalisa kembali apakah bentuk sekuritisasi yang dijalankan oleh pemerintah populis sayap kanan Hongaria. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan adalah bagaimana bentuk sekuritisasi Hongaria terhadap conditionality mechanism Uni Eropa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan conditionality mechanism serta untuk mengamati secara mendalam bagaimana bentuk sekuritisasi yang dijalankan oleh pemerintah populis Hongaria terhadap conditionality mechanism tersebut. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini. Berikut adalah studi pustaka dari penelitian ini, dan pada penelitian ini saya menggunakan teori turunan dari sekuritisasi, yaitu diskursus dan estetika populisme oleh Bohdana Kurylo. Menurut Kurylo, sekuritisasi merupakan hal yang secara inheren melekat dengan populisme, dan menurut Kurylo, sekuritisasi seharusnya bekerja dalam bentuk triangular relationship antara aktor, referent object, dan functional actors, tidak berjalan secara linear atau secara lurus seperti apa yang digambarkan oleh kelompok Copenhagen School. Kemudian Kurylo menilai bahwa populisme menjalankan sekuritisasi secara unik dengan memiliki 5 karakteristik yang dapat kita analisis lebih dalam, di mana karakteristik pertama yaitu anti-elit, di mana kelompok populisme cenderung sangat menentang kelompok elit di dalam Speech Act-nya. Kemudian political outsider as securitizing actors, di mana aktor sekuritisasi memposisikan diri mereka berbeda dari kelompok elit pemerintahan atau oligarki pemerintahan tersebut. Kemudian Kurylo menilai bahwa melalui agensi audience, Kurylo membagi audience menjadi 2, yaitu audience primer dan audience sekunder. Kemudian homogeneous people as a referent object, di mana Kurylo menilai bahwa referent object bagi populisme hanyalah kelompok yang dianggap sebagai kelompok homogen, sehingga populisme cenderung membentuk polarisasi di dalam masyarakat. Kemudian identification between the actor and the audience. Perlu adanya identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang menjadi aktor dan siapa yang menjadi audience dalam sekuritisasi populisme. Kemudian tahapan dari sekuritisasi ini masih sama seperti teori Copenhagen School, di mana terdapat kemunculan isu, tahap meyakinkan
American Audience, dan tahap Breaking Free of Rules. Kemudian batasan penelitian yang saya ajukan adalah tahun 2014, yaitu tahun di mana Viktor Orban menyatakan bahwa Hongaria akan meninggalkan nilai liberal, kemudian sampai dengan masa sekarang yaitu tahun 2023. Jenis penelitian ini ada penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis, kemudian teknik pengumpulan data, saya menggunakan sumber data gabungan, primer dan sekunder, di mana primer saya menggunakan observasi empiris, di mana saya mengumpulkan beberapa data pada saat datang ke Hongaria, kemudian pengumpulan data sekunder saya lakukan secara library research. Unit dan tingkat analisis dari penelitian ini yaitu unit analisis Hongaria dan unit eksplanasi adalah conditionality mechanism Uni Eropa. Teknik analisis yang pertama reduksi data, kedua menginterpretasikan data sesuai dengan 5 karakteristik sekuritisasi populisme dan kemudian mengaitkannya dengan tahapan sekuritisasi, kemudian tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Sistematika penulisan bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 adalah sejarah hubungan Hongaria dan Uni Eropa, bab 3 adalah retorika populis sayap kanan Hongaria dan sentimen anti Uni Eropa, bab 4 yaitu analisis sekuritisasi Hongaria terhadap kebijakan conditionality mechanism Uni Eropa, kemudian bab 5 penutup. Kita masuk kepada bab 2, sejarah hubungan Hongaria dan Uni Eropa. Pertama yaitu masa sebelum EU accession 2004, di mana saya memulainya dengan di tahun 1989 terdapat program PARE atau Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy. Program PARE menjadi salah satu hubungan pertama antara Uni Eropa dengan Hongaria pasca runtuhnya Uni Soviet, di mana Uni Eropa melalui program ini mencoba membangun sistem pemerintahan demokrasi di negara-negara CII seperti Hongaria agar dapat bergabung dengan Uni Eropa, sehingga saya melihat bahwa sejak tahun 1989 Uni Eropa sudah memiliki visi untuk memperluas keanggotaan organisasi mereka kepada negara CII. Kemudian bagian kedua, Hongaria mendaftar sebagai negara kandidat Uni Eropa tahun 1994. Hongaria mendaftar untuk keanggotaan Uni Eropa tepatnya pada tanggal 31 Maret 1994. Selama proses negosiasi yang berlangsung selama 1 dekade, terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut hanya terjadi pada tahun 1998 sampai 2002, di mana Viktor Orban menjadi Perdana Menteri di Hongaria pada kala itu. Viktor Orban menilai bahwa beberapa poin dalam acquis communautaire tidak cocok dengan pandangan Viktor Orban dan juga kepentingan masyarakat Hongaria, di mana terdapat beberapa sistem seperti investasi asing yang dianggap merugikan masyarakat Hongaria. Kemudian pada bagian kedua, saya membahas Hongaria sebagai negara anggota Uni Eropa dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Di masa ini, Hongaria mengalami banyak masalah internal dalam pemerintahannya, kemudian diperburuk dengan adanya krisis finansial 2008. Namun, integrasi antara Uni Eropa dan Hongaria semakin kuat pada periode ini, di mana Hongaria bergabung dengan Schengen Area pada tahun 2007. Namun, pasca peristiwa krisis finansial 2008, masyarakat Hongaria mulai meminta adanya reformasi sistem ekonomi, dan kemudian hal tersebut menjadi momentum di mana partai populis sayap kanan mulai bangkit dan mendapatkan suara di masyarakat Hongaria. Kemudian pada bagian ketiga bab kedua, Hongaria pada masa pemerintahan Viktor Orban tahun 2010 hingga masa sekarang 2023. Viktor Orban memenangkan pemilu di tahun 2010 pasca krisis finansial 2008, di mana Viktor Orban dan Partai Fidesz mensekuritisasi dan juga mendapatkan suara dari kegagalan demokrasi liberal dan sistem ekonomi liberal dalam melindungi negara Hongaria, di mana Hongaria hampir mengalami kebangkrutan pasca peristiwa krisis finansial 2008. Setelah memenangkan pemilu dengan supermajority, Partai Fidesz menguasai 2/3 dari bangku parlemen, sehingga Viktor Orban dan Partai Fidesz dapat membuat berbagai reformasi konstitusi dan pemerintahan Hongaria dengan mudah, di mana Viktor Orban membentuk beberapa mekanisme dan sistem konstitusi baru yang awalnya liberal kemudian menjadi nasionalis dan konservatis. Kemudian di tahun 2014, Viktor Orban menyampaikan pidatonya mengenai meninggalkan demokrasi liberal. Bab 232, Hongaria dan Uni Eropa pada saat European Migrant Crisis, yang menjadi peristiwa yang meningkatkan sentimen anti terhadap Uni Eropa dan memperkuat kekuasaan pemerintahan populisme sayap kanan yang mendapatkan suara dari masyarakat. Pemerintah populis sayap kanan mendapatkan suara dari masyarakat karena Uni Eropa membentuk kebijakan yang dianggap cukup kontroversial, di mana Uni Eropa membentuk kebijakan kuota imigran yang dianggap merugikan masyarakat Hongaria. Kemudian pemerintah Hongaria mensekuritisasi hal tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat Hongaria tidak ingin tinggal bersama pengungsi muslim dan melihat bahwa Uni Eropa mencoba mendikte Hongaria, sehingga Uni Eropa disamakan dengan Uni Soviet, sehingga tidak jauh berbeda dengan penjajah dari negara Hongaria sebelumnya. Kemudian di tahun 2018, Uni Eropa mengaktifkan Artikel 7 dari Perjanjian Lisbon. Artikel 7 merupakan mekanisme sanksi awal yang dimiliki oleh Uni Eropa, di mana negara anggota yang terbukti memiliki pelanggaran rule of law akan diterapkan Artikel 7 melalui persetujuan secara unanimity. Kemudian jika berhasil dipersetujui, negara anggota yang terkena pasal tersebut akan ditangguhkan hak keanggotaannya secara penuh, namun tidak dikeluarkan dari organisasi
internasional. Nah, di tahun 2018 artikel 7 diterapkan untuk mendisiplinkan Hongaria, namun gagal karena tidak memenuhi persetujuan secara unanimity tersebut. Kemudian Hongaria dan Uni Eropa pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah populis sayap kanan kemudian memanfaatkan juga krisis pada saat pandemi COVID-19 untuk membentuk rule by decree di dalam sistem pemerintahan. Rule by decree yaitu pembentukan kebijakan atau keputusan secara absolut oleh pemimpin negara, yaitu pada masa itu yaitu Viktor Orban sebagai Perdana Menteri. Kemudian pandemi COVID-19 juga menjadi momentum yang dimanfaatkan pemerintah Hongaria untuk menyudutkan Uni Eropa dengan mengaitkan pergerakan bebas dari imigran atau pengungsi dengan persebaran COVID-19. Kemudian hubungan Hongaria dan Uni Eropa pada saat perang Rusia dan Ukraina. Hongaria kembali menyudutkan Uni Eropa, di mana Uni Eropa membentuk kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Uni Eropa melarang negara anggotanya untuk bertransaksi dagang dengan Rusia. Sementara Hongaria sangat bergantung dengan Rusia dalam hal gas dan minyak bumi. Sehingga pemerintah populis sayap kanan mensekuritisasi hal tersebut dan menganggap bahwa Uni Eropa memperkeruh keadaan perang dan merugikan masyarakat Hongaria. Kemudian hubungan Hongaria dan Uni Eropa dalam conditionality mechanism. Conditionality mechanism dibentuk sejak tahun 2020 di masa European Council presidensi Jerman. Hongaria dan Polandia menolak pembentukan conditionality mechanism tersebut dengan membentuk pertemuan bilateral di Budapest. Conditionality mechanism beberapa kali mengalami perubahan dengan adanya protes-protes dari Hongaria dan juga Polandia. Dan kemudian Uni Eropa merubah sistem conditionality mechanism tersebut untuk menyesuaikan keinginan Hongaria dan Polandia dan mendapatkan persetujuan dari negara tersebut. Akhirnya conditionality mechanism disepakati melalui voting suara secara qualified majority. Hongaria pertama kali mengalami penangguhan hak finansial atas COVID Recovery Fund atau EU Recovery Fund akibat dari kebijakan Hongaria mengenai Child Protection Act yang dianggap menyudutkan kelompok LGBTQI. Hongaria melakukan sekuritisasi atas hal tersebut dengan melaksanakan referendum di mana Uni Eropa dianggap membahayakan anak-anak atau generasi muda dari Hongaria karena memberikan propaganda gender mengenai LGBTQI. Kemudian conditionality mechanism diterapkan kepada Hongaria pada September 2022 dengan adanya 17 measures yang harus ditepati oleh Hongaria jika ingin mendapatkan hak finansialnya kembali. Kemudian pada bulan Desember 2022, hak finansial Hongaria atas EU Cohesion Fund 2021 sampai 2027 ditangguhkan sebesar 6,3 miliar euro sebagai bagian dari conditionality mechanism. 17 measures yang sebelumnya diajukan ditambah menjadi 27 measures super milestone. Kita lanjut kepada bab 3, yaitu retorika populis sayap kanan Hongaria dan sentimen anti-Uni Eropa. Retorika yang pertama yaitu Motherland is not for sale. Viktor Orban menggunakan retorika tersebut dalam proses negosiasi acquis communautaire untuk menekankan bahwa kedaulatan negara adalah hal yang utama dan sistem liberal Uni Eropa dengan beberapa poin di acquis communautaire cenderung membahayakan masyarakat Hongaria dan merugikan masyarakat Hongaria. Seperti misalnya ada poin mengenai diperbolehkannya investasi asing sebagai bagian dari movement of goods and people, di mana masyarakat asing dapat memiliki hak atas tanah di Hongaria untuk menjalankan bisnis. Dan kemudian Viktor Orban menganggap bahwa hal itu merugikan masyarakat Hongaria, di mana lahan dari Hongaria tidak dapat dinikmati oleh masyarakat asli Hongaria tersebut. Yang kedua yaitu to govern they can and to face the electorate they want. Viktor Orban menggunakan retorika ini pada kampanye pemilu 2010 untuk menyudutkan pemerintah liberal sayap kiri Hongaria yang dianggap gagal melindungi Hongaria di masa krisis finansial 2008. Kemudian ada we won't let Brussels dictate us, yang mana retorika ini digunakan untuk melawan beberapa kebijakan Uni Eropa yang dianggap merugikan Hongaria, seperti misalnya kebijakan kuota imigran dan lainnya. Orban menyatakan bahwa Hongaria tidak akan menerima pengungsi Muslim karena umat Muslim dan Kristiani tidak dapat hidup berdampingan. Orban kemudian melalui retorika ini menyamakan Uni Eropa dengan Uni Soviet dan kerajaan Austro-Hungari di zaman dulu yang pernah menjajah masyarakat Hongaria. Kemudian retorika populis sayap kanan Hongaria terhadap demokrasi liberal yaitu Brussels has attacked Hungary. Pada retorika ini digunakan untuk menyudutkan Uni Eropa yang telah menangguhkan hak finansial Hongaria atas EU Recovery Fund karena Hongaria menerapkan Child Protection Act yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian retorika selanjutnya yaitu Brussels making mistake by dancing to Hungarian leftist whistle, di mana Viktor Orban menggunakan retorika ini untuk menekankan bahwa Uni Eropa dan partai oposisi dari pemerintah Hongaria itu memiliki afiliasi atau bekerja sama untuk meruntuhkan pemerintah sayap kanan yang telah memenangkan pemilu kembali di tahun 2022. Pemerintah populis sayap kanan menyayangkan tindakan Uni Eropa tersebut karena dianggap tidak menghargai hasil dari pemilu yang mana masyarakat Hongaria secara sah memilih pemerintah populis sayap kanan untuk kembali memimpin mereka. Kemudian 74% of Hungarians reject the withholding EU fund. Sekuritisasi ini dijalankan untuk menekankan bahwa masyarakat Hongaria pemberlakuan conditionality mechanism tersebut. Sekuritisasi
Organisasi ini dibantu dengan lembaga survei simpatisan pemerintah bernama Sazatfek yang mana melakukan survei kepada 1.000 masyarakat Hongaria secara random dan menemukan bahwa 74% masyarakat Hongaria menolak conditionality mechanism dan 64% masyarakat Hongaria menilai bahwa Uni Eropa bersikap standar ganda kepada beberapa negara anggota seperti Hongaria. Kita lanjut kepada bab 4, analisis sekuritisasi Hongaria terhadap kebijakan conditionality mechanism Uni Eropa. Yang pertama, pemerintah Hongaria sebagai populis sayap kanan. Pada bagian ini, saya mencoba menganalisis kenapa pemerintah Hongaria pada saat ini dapat dikategorikan sebagai populis sayap kanan. Viktor Orban dan Partai Fidesz yang menjabat dalam pemerintahan Hongaria tentu saja dapat dikategorikan sebagai populis sayap kanan jika kita mengacu kepada pandangan dari Jan Werner Müller, di mana populisme memiliki karakteristik anti-elit dan anti-pluralis di saat yang sama. Karakteristik anti-elit tersebut terlihat sejak sebelum memenangkan pemilu 2010 hingga saat ini, di mana Viktor Orban menjadikan pemerintah liberal sayap kiri Hongaria sebelum 2010 sebagai tokoh antagonis atau objek kambing hitam, dan kemudian mengarahkan tuduhan objek antagonis tersebut kepada Uni Eropa setelah menduduki bangku pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suara bagi masyarakat, di mana membentuk identitas bersama dengan masyarakat. Kemudian karakteristik anti pluralis juga terlihat pada gaya Orban model dan melalui kebijakan The New Press and Media Act, di mana pemerintah populis sayap kanan membentuk institusi baru untuk mengawasi media massa secara independen dalam menulis berita. Kemudian Müller menyatakan bahwa populisme merupakan politik identitas, namun tidak semua politik identitas dapat dikategorikan sebagai populisme. Viktor Orban membentuk identitas dan polarisasi di masyarakat Hongaria, di mana pendukung Partai Fidesz yang konservatis dan memeluk agama Kristen Katolik dianggap sebagai the pure people, dan kelompok masyarakat yang lain tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Kemudian bagian kedua dari bab 4, saya mencoba menganalisis karakteristik, diskursus, dan estetika sekuritisasi populisme sayap kanan Hongaria, sesuai dengan konsep dari Bodana Kurilov. Yang pertama yaitu anti-elit. Pada bagian ini saya menemukan bahwa pemerintah populis sayap kanan memiliki karakteristik tersebut, di mana pemerintah Hongaria memposisikan diri mereka sebagai bagian dari populer dan menjadikan Uni Eropa sebagai tokoh antagonis atau pihak elit yang mengancam masyarakat Hongaria sebagai reference object. Kemudian bagian kedua, political outsider as securitizing actors. Pemerintah Hongaria memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, di mana Viktor Orban, pemimpin mereka, awalnya hanyalah seorang penduduk desa yang gemar bermain bola, namun kemudian mendapatkan beasiswa untuk belajar di Harvard dan kemudian berjuang sebagai freedom fighters untuk memenuhi kepentingan nasional masyarakat Hongaria. Kemudian dengan melakukan retorika antagonistik atau othering, pemerintah populisme sayap kanan Hongaria memposisikan diri mereka bahwa mereka berbeda dari pemerintah yang lahir melalui oligarki. Kemudian pada karakteristik ketiga, Kurilov menilai bahwa populisme membentuk agential audience, yaitu membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu audiens primer dan audiens sekunder. Audiens primer menjadi reference objek utama yang memberikan legitimasi kepada aktor sekuritisasi. Sementara audiens sekunder yaitu kelompok lain di masyarakat seperti partai oposisi, kemudian media massa independen, dan lainnya yang hanya menjalankan perannya sebagai diseminasi informasi. Sementara yang dapat memberikan legitimasi hanyalah masyarakat yang dianggap sebagai the pure people, atau masyarakat yang saya sebutkan tadi, yaitu masyarakat Hongaria yang mendukung Partai Fidesz, kemudian memeluk agama Kristen Katolik, dan memiliki nilai nasionalisme dan konservatis. Kemudian homogeneous people as a reference object, saya menilai bahwa pemerintah Hongaria dan Viktor Orban membentuk polarisasi di masyarakat, di mana yang menjadi reference object adalah kelompok yang homogen, yaitu memiliki nilai atau prinsip yang sama. Sementara bagi yang memiliki prinsip berbeda, dianggap tidak termasuk ke dalam reference object tersebut. Kemudian identification between the actors and the audience, di mana pemerintah populis sayap kanan Hongaria menggunakan double positioning, di mana double positioning adalah di mana Viktor Orban menjalankan sekuritisasi dengan memposisikan dirinya sebagai the savior of the people sekaligus the representative of the people. Kemudian tahapan sekuritisasi Hongaria terhadap conditionality mechanism. Tahap pertama yaitu tahap kemunculan isu. Pada dasarnya yang menjadi existential threat dari kasus ini adalah nilai-nilai demokrasi liberal yang dipaksakan kepada Hongaria. Namun, conditionality mechanism menjadi instrumen yang mendorong Hongaria untuk menerima nilai tersebut. Nah, nilai liberal demokrasi Uni Eropa dianggap merugikan serta mengancam identitas dan way of life dari masyarakat Hongaria, di mana masyarakat Hongaria yang konservatif dipaksa untuk menghargai atau menerima nilai-nilai progresif seperti adanya kelompok LGBTQI, kemudian harus menerima untuk tinggal bersama pengungsi Muslim, dan lainnya. Kemudian, untuk menganalisis tahapan kemunculan isu, peneliti merasa perlu dilakukan peninjauan terhadap sejarah hubungan Uni Eropa dan Hongaria
Hongaria yang mana saya lakukan pada bab kedua dari penelitian ini. Melalui bagian tersebut, peneliti menemukan setidaknya ada 3 peristiwa sejarah yang menjadi kunci kemunculan isu demokrasi liberal menjadi existential threat, di mana adanya krisis finansial, krisis pengungsi, kemudian propaganda gender modern, dan yang diajukan oleh Uni Eropa. Narasi Speech Act dalam krisis pengungsi dibentuk dengan narasi sebagai berikut. Penduduk X, yaitu penduduk Hongaria, akan diserbu dengan kedatangan penduduk Y, yaitu pengungsi muslim, di mana identitas penduduk X lambat laun akan mengalami perubahan karena perbedaan komposisi kelompok sosial di dalam populasi yang kemudian dapat menimbulkan konflik. Kemudian kemampuan Brussels dalam menekan negara anggota juga dikritik oleh pemerintah populis sayap kanan Hongaria, di mana kemampuan Brussels menggunakan instrumen sanksi finansial ditentang oleh Viktor Orban karena dianggap memiliki pengaruh besar. Sementara Viktor Orban menganggap seharusnya organisasi Uni Eropa berfokus pada kekuasaan di member states, bukan di institusi. Viktor Orban dalam pidato pembukaan CPAC menggambarkan bahwa woke culture dan nilai-nilai demokrasi liberal sebagai virus yang merusak kedaulatan negara, sehingga sikap nasionalis dan konservatis merupakan serum atau obat untuk menetralkan virus tersebut. Yang kedua yaitu tahap meyakinkan audiens. Proses meyakinkan audiens telah dilakukan oleh pemerintah Hongaria sejak sebelum conditionality mechanism dibentuk, yaitu sejak tahun 2010 hingga pada saat ini, melalui berbagai peristiwa kunci yang disebutkan di bab sebelumnya, yaitu krisis finansial, krisis pengungsi, dan lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui 2 fitur sentral dalam retorika populisme. Fitur pertama yaitu populisme mengklaim untuk berbicara dan bertindak atas nama the people atau masyarakat, sehingga populis menjadi perwujudan dari masyarakat. Yang fitur kedua yaitu konstruksi antagonistik atau othering antara pihak the pure people yang baik dan korup elit atau Uni Eropa yang jahat. Kemudian beberapa retorika yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu we won't let Brussels dictate us, Brussels want to force Hungary to let in illegal migrants, Brussels has attacked Hungary, dan lainnya, yang menjadi bentuk perwujudan pemerintah populis sayap kanan sebagai aktor sekuritisasi mencoba meyakinkan audiens bahwa terdapat isu yang tidak dapat diatasi secara biasa dan membutuhkan penanganan secara luar biasa. Kemudian populis sayap kanan Hongaria membentuk identitas di endangered people dengan menggunakan retorika antagonistik yang saya sebutkan tadi. Kemudian dengan hal tersebut dapat membentuk identitas bersama sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pada saat Uni Eropa menangguhkan hak finansial Hongaria karena kebijakan Child Protection Act, Viktor Orban menyatakan bahwa Uni Eropa will blackmail, threaten, and launch infringement procedures, delay payments, tapi masyarakat Hongaria cannot give in because the future dari anak-anak masyarakat Hongaria is at stake. Kemudian Peter Sijarto, Menteri Luar Negeri Hongaria, juga menyatakan kepada jurnalis bahwa Brussels menjalankan conditionality mechanism secara tidak adil dengan alasan politis dan tidak memiliki basis legal yang jelas atau tidak memiliki arahan yang jelas dengan adanya berbagai penambahan measures yang awalnya 17 menjadi 27 dan sebagainya tanpa adanya rasionalitas yang jelas. Dan kemudian retorika yang dijalankan oleh Viktor Orban dan Partai Fidesz saya lihat terlihat kasar dan emosional dan secara gamblang yang mana menunjukkan emosi dari masyarakat Hongaria. Menurut Kurilo, hal ini wajar karena merupakan karakteristik dari populisme yang mana memiliki estetika yang buruk. Kemudian populis menggunakan kalimat yang simpel dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga menjadi jalan pintas untuk menggambarkan solusi dan pemahaman dari politik yang kompleks untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sekuritisasi pemerintah populis sayap kanan Hongaria terhadap conditionality mechanism dan nilai demokrasi liberal pada saat penelitian ini berlangsung hanya sampai kepada tahap kedua saja, yaitu tahap meyakinkan audiens, di mana peneliti tidak melihat bahwa adanya tahapan breaking free of rules atau pengambilan dari emergency actions dari pemerintah populis Hongaria. Meskipun begitu, peneliti melihat bahwa sekuritisasi yang dijalankan oleh populis sayap kanan Hongaria telah berhasil. Karena menurut Copenhagen School, syarat dari keberhasilan sekuritisasi dinilai berdasarkan kombinasi dari bahasa dan masyarakat, atau lebih tepatnya fitur intrinsik dari pidato Speech Act dan bagaimana kelompok target atau audiens menerima gagasan pidato tersebut. Kemudian terdapat 2 fitur facilitating conditions yang dijabarkan oleh Buzan untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan sekuritisasi, yaitu secara bahasa atau internal dan secara sosial yaitu eksternal. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.